sebentar. Oke. Nah, kita akan masuk ke bab baru, namanya bab turunan. Harusnya bab 3 ya. Salah judul nih. Bab 3 harusnya turunan. Oke. Nah, oke, ininya dibaca sendiri aja. Saya akan masuk ke yang lain, yaitu ke sini. Coba kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Yang pertama itu ini. Coba saya akan demokan ini sebuah benda. Anggap aja bendanya titik gitu ya. Karena dilihat pakai mikroskop jadi gede. Jatuh bebas dan ini tidak terlalu tinggi dari bumi sehingga percepatan gravitasinya konstan di posisi yang di atas maupun di bawah. Kalau terlalu jauh, misalkan 10 km kan gravitasinya, percepatan gravitasinya berubah. Ini konstan, tidak ada gesekan udara, dia turun seperti itu. Turun. Nah, dan pengamat bisa mengamati setiap saat posisi dari benda ini atau jarak yang ditempuhnya. Ya, misalkan pakai foto, kemudian waktunya juga tercatat. Gitu ya, bisa diamati. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ingin mengamati kecepatannya setiap saat. Kalau ini tadi dijatuhkan, karena ada percepatan gravitasi, makin lama makin cepat ya kecepatannya. Besar kecepatannya, makin lama makin besar. Artinya, jarak tempuhnya juga dalam 1 detik pertama dengan 1 detik kedua akan beda gitu. Jarak tempuhnya makin dalam 1 detik, makin lama makin panjang. Oke. Nah, menurut, ini kita terima aja dari fisika, menurut pengamatan itu jarak yang ditempuh, titik nolnya di atas ya, jarak yang ditempuh memenuhi hubungan ini, 16 kali T kuadrat. Kenapa faktornya 16? Itu karena ini satuannya satuan Inggris. Waktunya dalam detik, jarak tempuhnya dalam kaki dia. Ya kita anggap aja dalam meter gitu ya. Oke. Coba antara T1 dan T2. T1 berarti menempuh jarak 16 kali 1 kuadrat. Hasilnya 16. Ini. Yang saya tulis S. T1. Kalau T-nya 2, dia menempuh jarak 16 kali 2 kuadrat, 64. Ini. Nah, kita definisikan kecepatan rata-rata antara T1 dengan T2. Apa itu kecepatan rata-rata? Tinggal perbedaan jarak tempuhnya dibagi perbedaan waktunya. Delta S dibagi delta T gitu ya. Oke, kalau dihitung dapat segitu. Kemudian saya amati lagi ini, antara 1 dengan 1,5. T1 sekian, T1 setengah sekian. Jarak tempuhnya masukkan ke rumus ini masing-masing. Nah, antara 1 dengan 1,5 kecepatan rata-ratanya adalah 36 kurangi 16 dibagi 1,5 kurangi 1. Sekian. Kemudian terus, mau ngapain ini? Coba kita lihat. Nih. Antara T1 dengan T1,001. Masing-masing jarak tempuhnya dihitung, perbedaan jaraknya dikurangi, dibagi perbedaan waktu, dapat sekian. Nah, tujuannya sekarang saya ingin mengetahui bukan kecepatan rata-rata, tapi ingin tahu kecepatan sesaat. Sesaat itu saat itu. Jadi saat T-nya 1, berapa sih kecepatannya? Nah, kalau pakai rumus kecepatan rata-rata gini, maka antara T1 yang jarak tempuhnya 16 dengan T2-nya juga 1, jarak tempuhnya 16 juga. Nanti ketemu rumusnya 0 dibagi 0 gitu ya. Nah, nggak bisa dihitung. Tapi kita lihat bahwa kalau antara 1 dengan
1 ditambah sedikit, kita bisa ngitung kecepatan rata-ratanya. Nah, pengennya antara 1 dengan 1. Bagaimana? Nah, untuk itu, maka dimunculkan konsep limit, yaitu kecepatan saat T-nya 1 sama dengan kecepatan antara T2-nya ini 1 ditambah sesuatu kayak ini, 1 tambah sesuatu itu dikurangi saat T-nya 1 dibagi perbedaan waktu. Tapi kan maunya antara ini T1-nya 1 dengan T2-nya juga 1. Ini T2-nya. T2-nya pengen 1, ininya 1. Maka karena nggak mungkin nanti 0 dibagi 0, ini kita limitkan delta T-nya menuju 0. Jadi kecepatan sesaat didefinisikan sebagai limit dari kecepatan rata-rata. Kalau mau kecepatan saat T-nya 1, ya ininya 1 semua. Kalau kecepatan sesaat saat T-nya 5, ya ininya masukkan 5 semua. Ya, itu 1 dulu. Kita tunda ini. Bentuknya, tapi kita dapat bentuk seperti ini. Sekarang kita lihat masalah garis singgung. Coba. Jadi lupakan dulu kecepatan sesaat. Ini garis singgung. Kalau kita punya lingkaran, garis singgung itu didefinisikan adalah garis lurus yang titik sekutunya dengan lingkaran tersebut hanya 1 titik. Jadi garis singgung di titik P pada lingkaran adalah garis merah, di mana persekutuannya dengan lingkaran hanya 1 titik. Ini betul untuk lingkaran. Untuk lengkung kayak gini juga betul. Tapi kalau kita punya kurva yang biru seperti ini, garis singgung di titik P, memotong kurva lebih dari 1 titik. Di sini motong, di sini motong. Nah, jadi dari situ akan dimunculkan konsep arti garis singgung. Nah, konsepnya seperti ini. Karena nggak bisa mengatakan garis singgung adalah garis yang hanya bersekutu di 1 titik. Nanti kalau kurvanya sendiri berupa garis lurus, jadi yang birunya ini garis lurus, garis singgung gimana itu? Nah, untuk itu kita lihat dulu ke animasi berikut. Jadi di sini ada sebuah fungsi y fungsi x yang warnanya hitam ini, warna hitam tebal ini. Kemudian ini ada sebuah titik C. Kemudian saya lihat ke grafiknya di sini. Nah, akan didefinisikan garis singgung di titik ini. Ini titiknya berarti titik C, FC ya. Gitu ya. C, FC. Garis singgungnya. Kalau secara gambar mungkin nggak kebayang garis singgung di sini. Nah, bagaimana merumuskannya menjadi suatu bentuk hitungan? Karena kalau diberikan fungsi, kita biasanya nggak tahu grafiknya, gambarnya gimana. Nah, untuk itu dipilih titik lain, titik C tambah H. Boleh di kanannya, boleh di kirinya. H-nya ya. H-nya boleh positif, boleh negatif. Kita lihat untuk H positif untuk memudahkan visualisasi aja. Nanti kenyataannya di hitungannya H-nya harus positif dan negatif karena menyangkut limit nanti. Oke, ini C tambah H. Nilai fungsinya di sini adalah, saya gambarkan ini ke grafik. Posisinya, ini titik C tambah H, F C tambah H ya. C, H, X-nya, Y-nya, nilai fungsi di C tambah H. Oke. Nah, dari titik ini saya tarik garis ke titik yang tadi, di titik C ini nilai fungsinya. Oke. Nah, garis ini dinamakan garis tali busur. Kemiringannya yang biru ini bisa saya hitung, yaitu perbedaan Y antara di titik C dengan C tambah H, di C tambah H
Y-nya sekian, di titik C, Y-nya sekian. Jadi perbedaannya itu yang disimbolkan P di sini. Kemudian beda X-nya jelas, C tambah H dengan C yaitu sejauh H. Disimbolkan Q di sini. Nah, kemiringan garis lurus kita udah tahu di depan dulu, di awal. Yaitu beda Y dibagi beda X. Atau P dibagi Q. Kayaknya yang kalau dihitung di sini, dapat angkanya sekian. Nah, supaya yang biru ini jadi garis singgung, saya gerakkan titik ini. Titik ini atau C tambahannya digerakkan mendekati titik C. Atau titik ini bergerak, ikuti grafik bergerak ke kiri. Coba saya gerakan, pindah. Nah, kemiringan garis busurnya berubah-ubah tentunya ya, tergantung posisi C tambahannya. Ini dihitung betulan. Oke. Nah, saya gerakan terus. Yang dihitung selalu rumusnya FC tambah H ini dikurangi FC, itu ini tinggi P, dibagi H. Terus saya lakukan ini. Nah, selalu bisa dihitung FC tambah H dikurangi FC, yaitu ini dibagi Q. Selama P dan Q belum berimpit, bisa kita hitung itu. Tapi begitu ini titiknya berimpit, nah kita nggak bisa ngitung, tapi dia jadi garis singgung. Oke ya. Jadi garis singgung dia nanti jadinya adalah limit dari kemiringan tali busur. Tali busur ini dilimitkan kalau H-nya mendekati 0. Oke, kita lihat sekarang rumusannya. Oke, ini saya nggak ceritain lagi. Ya, jadi kemiringan garis tali busur yang tadi. Nah, M sekan ini menyatakan kemiringan dari garis tali busur. Oh, ini terpaksa salah satu saya singgung juga. Ini titik C, kayak di animasi sebelumnya. C tambah H, kemiringannya adalah ini. Gitu ya. Kemudian ini titik Q-nya digerakkan mendekati P. Ya, kemiringannya ini, gitu ya, makin dekat. Oke. Oke, ini udah diceritakan. Nah, kita lihat bahwa kemiringan dari garis singgung di animasi yang sebelumnya tadi adalah kemiringan dari garis tali busur. Kalau tali busur gampang, tinggal ini yang tanpa limit ya, tanpa limit. FC tambah H ini dikurangi FC dibagi H. Nah, kalau ingin menjadi garis singgung, tadi kan berimpit tuh H-nya 0. Tapi H-nya 0 nggak bisa dihitung pakai ini. Maka ditarik limit. Kemiringan garis singgung, simbolnya M saja, itu isinya adalah limit dari kemiringan tali busur. Yang simbolnya M sekan ini ya. Yang ini. Oke, kalau kita bandingkan ini bentuknya. Ini kita bandingkan dengan yang sebelumnya tadi. Ini limit H mendekati 0, FC tambah H min FC bagi H. Ingat-ingat ya. Yang ini tadi S1 tambah delta T min S1 dibagi delta T. Mirip ya. Cuma di garis singgung ininya titik C, ininya simbolnya H. Gitu. Tapi secara matematik sama aja gitu. Kalau ini saya ganti H, boleh aja variabel limitnya dalam H. Sama aja antara kecepatan sesaat dan dan menghitung kemiringan garis singgung. Itu rumusan matematiknya sama aja. Nah, nanti di belakang akan banyak sekali masalah yang untuk menyelesaikan persoalannya muncul bentuk limit seperti ini. Nah, limit seperti ini akan kita formulasikan khusus dan namanya adalah
turunan. Ya. Jadi bentuk ini kita sekarang udah nggak bicara lagi garis singgung ataupun kecepatan sesaat. Kita akan lihat fungsi aja. Ada fungsi, maka turunan di titik C, simbolnya ini bisa tadi kecepatan sesaat, bisa kemiringan garis singgung. Nah, itu adalah limit berbentuk seperti ini. Ingat ya, kalau ini C semua. Kalau turunan di X, ya ini ganti X semua C-nya. Oke. Coba dengan modal hanya definisi itu, kita udah bisa ngitung beberapa soal berikut. Sementara ngitung kemiringan garis singgungnya, kalian nggak boleh pakai rumus SMA, nanti ini diturunkan dari 2X min 2. Kita belum punya rumus itu. Jadi ngitung kemiringan garis singgungnya harus dari definisi ini. Coba kita lihat yang ini ya. Sebentar, selalu munculnya di atas. Nah, ini. Cari kemiringan garis singgung ini di titik ini. Coba kita periksa dulu, benar nggak di titiknya ada pada grafik X-nya 2, berarti 2 kuadrat, gitu. Sorry. Saya mau cek dulu, ini titik ada di grafik ini nggak? X-nya 2, 2 kuadrat, min 2 kali 2, Y-nya 0. Jadi, memang dia melalui titik 2,0. Atau 20 pada grafik ini. Kemiringan garis singgung tadi adalah turunan di 2, X-nya 2. Oke. Nah, ini kita hitung pakai limit tadi. Diingat-ingat bentuknya ini. Y aksen 2 adalah Y2 tambah H min Y2 bagi H. Hanya dilimitkan menuju 0. Saya masukkan ini 2 tambah H, pengganti X di sini. Ini. Kemudian Y2 masukkan ke sini juga. Hitung, sederhanakan, udah percaya aja hitungannya lah. Nah, setelah disederhanakan, ketemu ini, dilimitkan nilainya 2. Jadi kemiringannya adalah 2. Oke, gitu ya. Jadi turunan tuh sama aja limit juga, cuma bentuknya khusus. Kalau di bab sebelumnya, limit dari fungsinya aja, sekarang limit berbentuk seperti ini. Kalau saya ngomong ada yang nggak paham, tanya ya, tanya. Jangan diam saja. Ini sama aja lah, cuma ganti fungsi. Nah, saya nggak bahas semuanya. Yang warna, yang backgroundnya warna ini, krem ini kan kalian bisa klik sendiri. Saya bahas yang ini aja. Satu lagi contoh. Ya. Bentar. Selalu muncul di atas. Ini. Seekor bakteri berkembang sehingga beratnya setelah T jam adalah sekian. Ini bakterinya bukan membelah ya. Bayangkan bakterinya membesar terus dan beratnya sekian. Berapa laju perkembangan beratnya pada saat T-nya 2 jam? Oke, kita lihat. Kalau laju perkembangan kayak kecepatan, seberapa cepatnya ini bertambah beratnya gitu ya. Kalau kendaraan, seberapa cepatnya gerak si kendaraan. Gitu. Oke, jadi di sini saya munculkan fungsi beratnya ini. Berat ini, maka laju, kalau udah laju itu tak lain adalah turunan karena kayak kecepatan. Yaitu perubahan berat dibagi perubahan waktu. Saat T-nya 2. Kalau tadi kecepatan sesaat yang di awal sekali itu perbedaan jarak tempuh dibagi perbedaan waktu saat T-nya 1. Tadi kita ngitung kecepatan sesaat waktu T-nya 1. Ini ingin laju perubahan berat pada saat T-nya 2. Jadi
perbedaan berat dibagi perbedaan waktu. Nah, kayak gini, perbedaan berat bagi perbedaan waktu. Perbedaan saat kapan? Kalau diminta T-nya 2, berarti berat saat 2 dengan berat saat 2 ditambah delta T. Gitu ya. Dengan delta T-nya menuju 0. Ini kalian nggak harus delta T ya, mau namakan A juga boleh ini. 2 tambah A dibagi A menuju 0 boleh aja. Karena berhubungan dengan waktu, cocoknya mungkin pakai simbol delta T. Oke, sisanya tinggal ngitung aja, masukkan ke fungsi. Ini. Sederhanakan. Ketemu 2, gitu ya. Oke. Nah, yang ini bisa diklik sendiri. Saya lanjut. Atau ini saya bahas deh. Agak khusus. Lagi contoh ya, ini. Masa sepotong kawat satu dimensi hanya ada panjangnya aja. Nggak ada tebal, nggak ada tingginya gitu ya. Masa kawat yang panjangnya sejauh X cm dari ujung kirinya adalah X pangkat 3 gram. Saya perlu ilustrasi, untuk itu saya buka ini dulu, coretan-coretan. Coba. Sepotong kawat panjangnya sejauh X cm. Ini kalau ada kawat, tentunya harus ada titik 0, kita rujukan. Kalau ini sejauh X cm atau sepanjang X cm, masanya itu sama dengan X pangkat 3. Coba, kalau ini ada kawatnya 10 panjangnya, berarti total ini masanya apa? 10 pangkat 3 gram ya. Ya, satuannya gram atau miligram tergantung satuan. Nah, kalau dikasih 1 cm di sini di kiri, misalnya antara berapa ini? 3 sampai 4 gitu ya. Sama ini antara 7 sampai 8. Untung yang di kiri, untung yang di kanan, toh sama aja. Nggak ada yang jawab kalau nggak ada yang dikasih ya. Nih, kawat, untung yang di kiri, untung yang di kanan. Kalau masanya memenuhi hubungan ini, sepanjang X, masanya sekian. Halo, halo? Sama aja. Coba kita hitung. Ini 1 cm yang di kiri ya. Saya hitung masanya. Ini sebut masanya M1. Ini sebut masanya M2. Apakah masanya sama aja? Coba, M1 masanya berapa? Berarti masa sepanjang 4 dikurangi masa sepanjang 3, betul? M di posisi 4 dikurangi masa di posisi 3. Masanya 4 pangkat 3 min 3 pangkat 3. Jadi saya hitung masa seluruhnya 4 dipotong yang ini. Kenapa gitu? Karena saya hanya tahu masanya dari 0 sampai X itu X pangkat 3. Kalau yang ini, masa yang kedua, masa sepanjang ini 8 dikurangi masa sepanjang 7. M8 dikurangi M7. 8 pangkat 3 min 7 pangkat 3. Beda tuh. Berat yang mana? Berat yang kiri, yang kanan ya. Jadi lebih untung dapat yang kanan. Jadi kelihatan di sini kawatnya ini tidak homogen. Makin ke kanan makin padat. Beratnya makin tambah makin ke kanan. Oke, baru balik lagi ke soal tadi. Berapa rapat masanya pada posisi 3 cm dari ujung kirinya? Nah, pertanyaannya,
Nih, saya geser aja. Jadi ini panjangnya nggak tahu berapa, pokoknya kalau berjarak 3 cm ini rapat masanya di sini berapa? Rapat massa itu rumusnya apa? Massa jenis apa? Massa dibagi apa? Volume panjang. Nah, jangan volume, dah satu dimensi dibagi panjang ya. Gitu. Oke, kita lihat. Massa dibagi satuan panjang. Oke, kita lihat dulu. Kalau homogen tinggal massa dibagi panjang kawatnya. Karena di mana-mana sama itu rapat massanya. Di masalah kita nggak homogen nih. Jelaskannya tadi. 1 cm di kiri dengan 1 cm di kanan beda beratnya, berarti nggak homogen. Nah, oke, ini titik 0. Diketahui di soal massanya kalau sepanjang X adalah ini, kita mau ngitung rapat massa tadi kan massa dibagi satuan panjang. Sebelumnya perbedaan massa dibagi perbedaan panjang gitu ya. Kalau homogen, bayangkan kalau homogen ini apa massa segini, perbedaan massa di posisi X atau di posisi B ini A, massa di posisi B dibagi massa di posisi A gitu kan, dibagi panjangnya. Kalau homogen, kalau nggak homogen gimana? Harus kayak ngitung kecepatan sesaat lagi. Seperti ini. Mau menghitung rapat massa di 3. Berarti massa di 3 tambah sesuatu, yang di sini simbolkan delta X, dikurangi massa di 3, dibagi panjangnya delta X. Tetapi delta X-nya menuju 0 gitu. Kalau yang tanpa limit ini seolah-olah rapat massa rata-rata. Nah, pengen persis di 3, tambahan panjangnya dibuat mendekati 0. Oke, simbolnya ini. Sisanya tinggal hitung. Ini kan pangkat 3, jadi fungsinya diberikan. Ini 3 pangkat 3, bawahnya sih tinggal ngitung, ini dipangkatkan 3, dapat 27. Itu ya. Oke, jadi soalnya bisa berbentuk cerita kayak gitu, harus bisa menerjemahkannya ke persamaan matematik. Oke, Pak, ya. maaf mau nanya, aku masih belum ngerti yang perbedaan dari rapat massa buat yang homogen sama yang tidak homogen. Oh, balik lagi, buka lagi. Ya, Pak. Oh, atau saya tulis di sini. Nah, di PDF-nya susah nulis. Kalau kita punya kawat yang homogen, berapa rasanya? Misalkan ini panjangnya L. Tinggal, kalau homogen kan berarti rapat massanya di posisi manapun sama ya. Betul? Kalau homogen. Artinya homogen itu rapat massanya konstan di mana-mana. Nah, rapat massa definisinya apa? Massa persatuan panjang. Jadi rapat massanya tinggal ngitung apa? L dikurangi 0 ya, dibagi massa total dibagi L. Ini massa sepanjang ini dibagi L. Beres. Kalau yang kita soal tadi diketahui hanya ini. Massanya sejauh X itu X pangkat 3. Dan tadi udah ditunjukkan 1 cm di kiri dengan 1 cm di kanan, beratnya beda. Ya, dihitung tadi antara posisi 34 dan 78 beda. Kalau demikian berarti rapat massanya juga beda-beda ya. Makin ke kanan akan makin padat. Kenapa makin padat? Karena 1 cm di kanan lebih berat dari 1 cm di kiri. Sama-sama 1 cm, yang satu lebih berat. Berarti pasti lebih padat, lebih rapat.
Nah, saya tadi mau menghitung rapat massa di posisi 3. Rapat massanya saya simbolkan rho gitu ya. Di posisi 3. Gimana? Ngikuti cara yang homogen ini. Perbedaan berat dibagi perbedaan panjang. Apa? Perbedaan panjangnya delta X. Perbedaan berat mana? Perbedaan panjang yang mana? Kayak kecepatan sesaat. Waktu kecepatan sesaat mau ngitung kecepatan di 1, kita ngitungnya perbedaan jarak tempuh dikurang ini dibagi perbedaan waktu kan. Kalau di sini apa? Berarti berat di posisi kan mau di 3 ya, di posisi 3 menghitungnya. Jadi 3 ditambah sesuatu apa aja ini? Delta X boleh dikurangi berat di posisi 3 dibagi beda panjangnya delta X. Dilimitkan, jangan lupa. Ini kan ini yang kiri ini kecepatan rata-rata. Supaya jadi kecepatan sesaat dilimitkan delta T-nya menuju 0. Supaya jadi rapat massa yang ini dilimitkan delta X-nya menuju 0. Jadi yang dihitung limit rapat massa di posisi 3 yang disimbolkan B aksen 3 turunan fungsi ada limit delta X menuju 0 B3 tambah delta X min B3. Ini perbedaan panjang dibagi perbedaan yang atas perbedaan massa dibagi bawahnya perbedaan panjang. Jadi seolah pas di 3 berapa sih gitu perbandingan massa dengan panjang. Gitu ya. Oh iya Pak, ngerti Pak. Jadi yang kalau homogen bisa langsung, tapi kalau misalnya tidak, ya, kita pakai yang limit ya Pak ya? Ya, yang homogen mau pakai ini juga boleh. Silahkan aja pakai ini. Nanti hasilnya cuma kalau yang homogen akan konstan nanti. Mau di 3, mau di 4, di 5 ininya. Angkanya nanti akan ketemu sama terus. Oh iya. Kalau yang tak homogen beda-beda nanti. Ya. Makasih Pak. Kalau mau nyoba ambil aja beratnya nanti apa yang kalau itu linear ya berarti dulu supaya homogen pusing saya nyari fungsinya. Gampang harusnya supaya homogen. Oh, dibilang aja homogen, beratnya misalkan sepanjang L beratnya adalah konstan. Misalkan dulu kalau itu harus linear ya. Mungkin fungsinya B sama dengan X gitu ya. Enggak juga, itu juga enggak homogen. Enggak bisa dirumuskan ya fungsinya. Hanya dibilang panjangnya sepanjang L sekian dan dia homogen. Oke, tapi intinya kalau ngitung rapat massa perbedaan berat dibagi perbedaan panjang. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kalau maaf. Ya. Ya, silahkan. Suaranya nggak masuk ke saya. Diulang, Wina, nggak nyampe suaranya. Ke yang lain nyampe nggak suaranya? Halo, ada suara Wina nggak? Oh, bentar di saya. Ada, Pak. Bentar. Ada, Pak. Sok diulang tadi internet saya yang nggak stabil, tadi ada tulisan. Coba diulang pertanyaan. Oh iya, maaf, Pak. Ya. Mau nanya. Itu yang harus selalu 3 plus delta X, harus selalu di kanan, boleh di kiri nggak? Maksudnya di kanan tuh gimana? Itu kan kawatnya kan maunya di 3. Terus hitungnya harus selalu delta X. Yeah. Boleh minus nggak boleh ya? Kalau di fungsi aja boleh. Kalau di masalah ini nggak mungkin gitu. Masa panjang emasnya minus 7 gitu. Jadi mau dihitung di
titik min 3 itu. Tapi kalau sebagai fungsi nanti turunan di min 3 bisa aja. Kalau real nggak masuk akal gitu dengan benda nyatanya. Gitu ya. Dan ini perhatikan bahwa ini 3 plus delta X sebenarnya jangan dibayangkan gini. 3 sebenarnya delta X-nya ke sini dan ke sini. Limit kiri dan limit kanan nih. Ya. Hitung limitnya. Ini kan harus kalau delta X menuju 0, lihat ini. Delta X menuju 0. Menuju 0 ini berarti kan dari kiri dan kanan. Kalau dari kiri, berarti delta X kan lebih kecil dari 0. Jadi sebenarnya ini B ini menyatakan berat di kiri 3. Kalau limit kanannya menyatakan berat di kanan 3. Gitu ya. Ini udah mencakup limit kiri, limit kanan. Cuma diilustrasi supaya gampang ke otak 3, saya gambarkannya ini 3, kemudian 3 ditambah delta X gitu ya. Padahal delta X-nya bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi kalau saat limit kiri ini sebenarnya 3 tambah delta X-nya ada di sini. Ini harus limit kiri kanan. Tapi itunya nggak usah terlalu dipusingin. Yang penting membentuk ininya. Kalau nanti memang harus dihitung limit kiri kanan, akan kelihatan dari asal fungsi B-nya. Kalau pecah 2 gitu. Ya. Makasih, Pak. Moga-moga tertangkap, meskipun nggak 100%. Oke. Oh ya, tadi di contoh ini kita melihat ini turunan di 2. Yang ini tadi bakteri juga turunan di 2. Yang ini kita lihat, kita ngitung turunan di 3. Nah, di sini nanti akan dimunculkan turunan itu sebagai fungsi baru dengan melihat turunan di fungsi X sembarang. Kalau kita hitung turunan di, kalau tadi titik-titik tertentu aja, ini turunan di X sebarang. Jadi kalau ini X, ininya diganti X. Kalau tadi kecepatan sesaat, V1 itu S1 tambah H min S1 gitu ya. Sekarang ini nggak titik tertentu, tapi boleh titik sebarang variabel. Jadi ini menghasilkan bentuk fungsi baru, namanya fungsi turunan. Ya. Kalau di titik tertentu kan kayak tadi menghasilkan angka limit ini hasil dihitung. Kalau ini limit ini kalau dihitung nanti jadi fungsi baru. Nah, sebelum mengevaluasi fungsi barunya, coba kita lihat beberapa notasi untuk turunan. Yang awal tadi saya menggambarkan ini X tambah H. Ya di depan tadi ini C tambah H. Sekarang diganti X tambah H. Maka turunan di titik X adalah limit dari ini. X tambah H dikurangi Fx dibagi H. Nah, bisa juga kalau saya menambahkan titiknya ini X, ini T. Maka turunan di titik X adalah limit T mendekati X. T mendekati X dari nilai fungsi di T dikurangi nilai fungsi di X dibagi T min X. Jadi kadang-kadang turunan bentuknya gini, kadang-kadang gini, itu jangan bingung, itu hal yang sama saja itu ya. Hal yang sama, tapi notasinya kelihatan beda gitu kok. Ini menuju 0, ini menuju X. Tergantung penamaan titiknya. Kemudian bisa juga seperti ini. Ini orang yang namanya si Leibniz. Dia menotasikan turunan sebagai yang ininya X, ininya X tambah delta X. Sehingga beda Y-nya adalah delta Y. Ya sebut ya delta Y, perbedaan nilai fungsinya. Ininya delta X. Nah, dia menotasikan limit dari delta Y dibagi delta X, di mana delta X-nya menuju 0.
dan ditulis sebagai dy dx gitu ya. Oke. Jadi notasi turunan ini ada ini. Notasi lain bisa juga seperti ini. Untuk kalau ini nulis limitnya, kalau notasinya bisa dy dx, ada juga notasi d besar f gitu ya, atau d besar y itu kalau fungsinya y, atau seperti ini. Ini artinya f diturunkan ke x. Oke, nanti nggak akan bingung lah notasi itu, nggak usah diapalin juga, sering ketemu nanti tahu. Oke, kita lihat latihan dulu ini. Tentukan fungsi turunan dari ini. Nah, ini dihitung aja kayak tadi. Coba yang pertama saya contohkan. X pangkat 3 min X. Mana wordnya? Aduh. X pangkat 3 min X. Tentukan F aksen dari Fx X pangkat 3 min X. Ya ini sama aja dengan kayak tadi, yaitu ngitung turunan. F aksen sorry. Kalau tadi di titik yang emas itu di titik 3, kecepatan saat itu di titik 1, itu ini di titik X sembarang. Bentuknya adalah limit. Ini apa aja nih variabelnya, mau delta X, mau apa boleh. Mau H boleh. Yang penting ini hubungannya gini. X tambah H min Fx dibagi H. Kita masukkan ke fungsinya. Limit H mendekati 0. Apa? X ditambah H pangkat 3 min X tambah H dikurangi Fx-nya X pangkat 3 dikurung saya min X itu dibagi H. Kita hitung ini X pangkat 3 ditambah apa? 3 kali X kuadrat H itu ya. Ditambah 3 kali XH kuadrat. Ini pangkat 3 kalau saya nggak salah ngitung. Udah tua lupa. Dikurangi ini saya buka. X dikurangi H. Dikurangi X pangkat 3 ditambah X. Ini ada yang bisa dicoret. Nggak usah dibagi hal. Ada H-nya ya 3X kuadrat saja. Hati-hati yang diganti H-nya ya. H-nya udah nggak ada. Ini 3X H pangkat 1. 3 kali X kali H pangkat 1 ya 0. Udah dihitung sama saya limitnya. Dimasukkan. Ini H kuadrat. H kuadrat ya 0 kuadrat. Ini H-nya habis tinggal 1 di sini. Sama dengan 3X kuadrat min 1. Sesuai dengan yang di SMA udah dikenal nih turunannya 3X kuadrat min 1. Cuma rumus itu belum boleh dipakai karena belum kita buktikan. Oke. Kok ini sih? Saya pindah ke slide-nya lagi. Dan kemana PDF menghilang? Nah, yang ini coba. Diberikan grafik fungsi ini seperti pada gambar di samping. Gunakan pengetahuan bahwa f aksen X adalah kemiringan garis singgung di titik X untuk menggambarkan fungsi turunannya. Nah, saya akan gambar dulu manual sedikit aja ya.
antara sini sampai puncak ini aja. Paham dulu nggak fungsinya? Gini, ini diberikan grafik F, kan tadi turunan tuh fungsi. Kayak di soal sebelumnya tadi, ini fungsi ini, turunannya ini fungsi juga. Ya. Nah, di soal sekarang, diminta menggambar grafik turunannya gimana? Coba kita lihat ya. Saya pakai ilustrasi yang mungkin gambarnya nggak persis barusan. Ini fungsinya. Saya gambar warna. Fungsinya warna hitam aja tetap. Itu kan ada kayak gitu. Itu ya, kurang lebih. Ini titiknya katakan titik 1 gitu. Ini puncaknya katakan titik 2. Nggak konstan sih ini, melengkung gitu. Nah, cara menggambar ini Y sama dengan Fx. Saya mau menggambar fungsi turunannya. Fungsi turunannya gimana? Gambarnya di bawah supaya nggak numpuk ya. Mau di grafik yang sama juga boleh. Kita lihat. Di sini turunannya kan kemiringan garis singgung. 0, betul? Jadi di titik 1, dia nilainya 0. Turunannya. Sebentar, ini posisinya kurang kiri dikit ya. Ini dari sini. Ya harus 0 di sini. Paham nggak ini? Kenapa 0? Kan ini F-nya, turunannya di 1 sama dengan kemiringan garis singgungnya. Kemiringan garis singgungnya kan 0 di sini. Mendatar. Jadi di 1 dia turunannya 0. Di sebelah kanan 1 dulu saya lihat. Di sebelah kanan 1, di sini misalkan, kemiringannya sekian. Positif. Berarti di sini positif, nggak tahu angkanya berapa, pokoknya positif. Gitu ya. Di sini makin curam. Kalau ada garis ini dan ini, yang ini kemiringannya lebih besar ya. Yang kanan ini kemiringannya lebih besar. Kita lihat sekarang mendekati sini, ya kemiringannya makin tinggi. Nah, makin tinggi. Tetapi di sini dia melandai lagi. Dan di sini 0 lagi turunannya, di 2. Di 2, 0 lagi. Jadi kalau diikuti kemiringan garis singgungnya dari sini ke sini, makin curam berarti kemiringannya makin besar nilainya. Tapi sampai sini mungkin melandai lagi, kemudian turun. Nah, jadi kira-kira grafiknya mungkin kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Ini kita lihat. Kemiringannya dari sini naik. Kemudian turun, melandai. Jadi naik, nilainya positif ya. Kemudian turun. Kalau miringnya ke sana tuh positif ya kemiringan. Kalau miringnya ke sana negatif. Dia akan gitu. Bagaimana yang di kiri 1? Di kiri 1 kita lihat. Di sini curam, tapi negatif. Ini agak landai, tapi negatif. Ini tadi 0. Berarti kemiringannya yang di kiri 1 ini kemiringannya semua negatif. Makin ke kiri makin curam, berarti makin besar. Nah, kira-kira yang di 0 dulu. Di sini kemiringannya. Katakan ini apa? Sejajar dengan Y sama X lah gitu ya. Jadi kemiringannya -1. Di 0. Di sini kemiringannya 0, makin ke kiri makin besar tapi negatif. Jadi kemiringannya kira-kira kayak gitu ya. Ini adalah F aksennya. Coba paham nggak? Rada susah dikit. Sebenarnya ngikuti garis-garis singgung ini, gimana nilainya ditelusuri. Kemudian digambar di bawah. Yang istimewa kita tahu di 1 harus 0. Di 2 puncak itu harus 0 karena kemiringannya mendatar. Paham nggak ini?
masih kurang paham yang di sebelah kiri satu, Pak. Yang kanan satu paham gitu? Iya. Nah, kalau itu Pak. Paham Pak, yang kanan juga. Yang kanan. Masih ngawang. Saya gambar per titik sekarang supaya lebih paham. Ini di titik 1 dulu 0, paham nggak turunannya? Karena garis singgungnya mendatar. Kalau kita punya grafik garis lurus mendatar, kemiringan kan delta Y untuk garis lurus dibagi delta X. Delta Y-nya selalu 0 kan? Kan Y-nya sama semua. Ambil 2 titik yang manapun. Garis mendatar. Kalau kita punya garis lurus seperti ini dan satu lagi lebih curam, maka yang ini lebih besar kemiringannya dari yang kiri. Ya. Nah, untuk itu saya amati. Di 1 dia 0. Di 2 karena mendatar juga garis singgungnya dia 0 juga. Di antaranya gimana? Kita lihat ini. Di titik ini kemiringannya positif karena seperti itu. Nggak tahu berapa angkanya katakan di sini. Sebelahnya ini gimana di sini? Positif juga dan lebih besar. Kenapa? Karena yang ini lebih curam dari yang sebelah kirinya. Jadi makin besar. Kemudian kalau saya bergerak ke kanan lagi makin besar terus enggak? Yang ini agak melandai. Di sini agak melandai berarti lebih kecil nilainya. Kemudian ke kanan lagi kemiringannya makin landai. Makin landai. Jadi makin turun lagi. Di atas ini persis 0. Jadi haruslah bentuknya kira-kira kayak gitu. Paham ya? Jadi yang kita hitung nilai kemiringannya. Gitu. Kalau nanya nanti agak keras, ini hujan gede di saya, aduh, hampir suaranya jadi nanti nggak kedengaran. Paham udah ini? Nah, yang ke kiri sama. Yang ke kiri kita punya grafik kayak gitu. Kemiringannya berarti semua kemiringannya negatif ya. Ini kemiringannya negatif nih. Kemiringan garis singgung. Jadi kalau ada garis lurus bentuknya seperti ini, dia negatif. Kalau ada yang seperti ini dan seperti ini, dua, kemiringannya lebih besar ini, lebih curam. Tapi negatif. Jadi kalau ini mungkin -1, yang ini mungkin -2 gitu kemiringannya. Nah, kita lihat untuk grafik kita ini, makin ke kiri, makin curam. Jadi makin negatif. Katakanlah saya mau menggambar salah satu aja yang di titik 0. Titik 0 ini. Katakan dia sejajar lah dengan Y sama dengan -X. Jadi kemiringannya ini -1. Saya gambar di bawah ini -1. Ganti lagi merah ini. Itu kemiringan yang ini -1. Kemiringan di sebelah sini gimana? Negatif juga. Di sini 0. Jadi gitu. Makin ke kiri grafiknya kemiringannya makin negatif dan makin besar. Jadi akan gitu. Tidak mungkin naik dari sini naik gitu, nggak mungkin. Karena makin curam terus. Makin negatif aja ini kemiringannya. Ini bukan garis lurus ya, mungkin melengkung. Begitu, rada susah. Nah, kalau ini udah paham, saya tinggal yang di slide cilukba aja gitu. Coba kita amati lagi ya. Yang atas grafik fungsi f, yang bawah grafik turunannya. Ngereka-rekanya kayak tadi. Coba saya lihat yang daerah sini ya, yang daerah sini nih. Yang daerah sini, istimewa dulu nih di titik apa? C ya, di titik C. Di titik C ini mendatar. Berarti kemiringannya harus 0. Ini nilainya 0 tuh. Di titik C. Kemudian kita lihat kalau dari sini. Ini juga 0 tadi di titik B. Ini 0. Kemudian kalau kita amati dari sini ke sini.
kemiringannya tadinya sekian, 0, kemudian menjadi positif. Makin lama makin curam, tapi negatif. Nah ini, makin lama makin curam, tapi negatif. Suatu saat, di sini melandai lagi garis singgungnya. Kalau melandai lagi tetap negatif, tapi makin kecil. Negatif, makin kecil. Di sini 0. Nah, yang lain kalian amati sendiri, posisi lain. Oke ya, kalau kuliah mungkin memang nggak tertangkap 100%, tapi ya 80-90% harusnya ketangkap. Asal tahu di satu segmen, ya yang lain polanya menggambarnya sama. Saya tadi contohkan lewat word-nya yang kemiringannya negatif dan positif. Harusnya tempat lain ya ikuti. Bentuk lengkungannya ini sebenarnya kira-kira aja ya. Asal tahu bahwa di sini dia kemiringannya negatif dan makin curam makin ke sini. Suatu titik nanti melandai lagi garis singgungnya sampai di sini malah 0. Jadi tadi turun negatifnya makin besar, suatu saat melandai negatifnya ngecilin lagi sampai 0. Ya. Nanti dihayati lagi. Oke. Hubungan fungsi antara kekontinuan dengan turunan. Nah, bila sebuah fungsi punya turunan di titik C, f aksen C-nya ada. Karena f aksen C belum tentu ada ya. Kan turunan juga bentuk limit. Limit fx tambah h min fx dibagi h. Limit juga bisa ada, bisa nggak ada. Nah, kalau turunannya ada, pasti fungsinya kontinu. Gitu ya. Ini diterima aja, nggak saya buktikan. Yang setara dengan itu kalau di SMA udah dipelajari hubungan jika P maka Q, yang biasanya ditulis kalau di notasi matematik seperti itu, bacanya ya sama aja jika P maka Q. Yang ekivalen dengan ini adalah jika tidak Q maka tidak P. Tadi kita mengatakan jika f aksen C ada, maka f kontinu di X sama dengan C. Nah, ini ekivalen dengan kalau tidak yang kanan, jadi jika f tidak kontinu di X sama dengan C, maka jika tidak Q, maka tidak P. Ya, ini tidak Q, maka tidak P. Kalau diterapkan ke ini, jika tidak kontinu, maka F aksen C tidak ada. Ya, setara itu. Kalau tidak kontinu, maka tidak ada. Yang hati-hati, kalau kontinu gimana? Nggak bisa nyimpulkan. Sama di logika, jika P, maka Q. Sekarang bisa nggak dibalik? Jika Q, maka P. Ternyata nggak bisa di sini ya. Nah ini. Jika kontinu, turunannya belum tentu ada. Kita lihat contoh berikut. Jadi kelihatannya kayak dibolak-balik omongannya, padahal enggak. Lurus ya konsepnya. Kita lihat bahwa jika F kontinu di X sama dengan C, ini nggak benar. F aksen C ada. Ini nggak benar. Kalau nggak benar tuh, artinya ada minimal satu contoh yang menyalahkan pernyataan ini. Kita lihat ini. Fx sama dengan mutlak X. Kalian udah tahu grafiknya seperti ini, harusnya udah cepat sekali hafal ini. Ganti warna supaya kelihatan. Grafiknya seperti itu, mutlak X ya.
Jangan lupa itu udah harus jadi perbendaharaan kita. Ini continue di 0 ya. F continue di X sama 0. Udah di depan dikemukakan. Kalau mau dihitung lagi juga gampang. Limit X mendekati 0 dari Fx dihitung. F0-nya dihitung. Nanti ketemu sama 0. Kalau udah ada grafik gampang, ini nyambung di 0-nya gitu ya. Kalau dari grafik kalau nyambung itu continue. Sekarang tanya dulu sebelum ke yang berikutnya. Atau saya lanjut dulu. Saya mau ngecek F aksen 0 berapa gitu. Saya hitung. F aksen 0 menurut definisi turunan adalah limit H mendekati 0 F 0 tambah H ya. Kalau ini X, di sini X gitu ya. Kalau ini X, kalau 0 ya 0. Min F 0 dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0 F0 tambah H sama dengan FH. FH sama dengan, ini fungsinya, mutlak H. F0 nilai fungsi di 0. Di 0 saya hitung 0 ya. Sama dengan limit H mendekati 0. H dibagi H gitu ya. Coret H-nya gitu boleh? Tinggal pagar gitu? Nggak boleh. Nggak boleh ya, gimana sih jadi pagar. Nah, ini gimana ngitung limitnya? Karena ada mutlak, kita buka dulu mutlaknya. Kita tahu bahwa mutlak H sama dengan min H, kalau H-nya kecil 0. Menjadi H kalau H-nya besar 0. Jadi saya harus ngitung pakai limit kiri kanan yang ini. Karena aturannya ada 2, pecah di 0. Limit H mendekati 0 kiri dulu yang saya hitung. Limit H mendekati 0 kiri. Mutlak H kalau dari kiri 0 adalah min H. Limit H mendekati 0 dihitung min 1, limit konstanta min 1. Limit H mendekati 0 kanan. Kalau dari kanan kita pakai aturan yang kedua dari harga mutlaknya, yaitu H dibuka ya. Limit H mendekati 0 jadi 1. Nah, dari sini saya kesimpulkan limit H mendekati 0 mutlak H dibagi H tidak ada. Karena limit kiri dan kanannya beda. Dengan demikian ini kembalikan tadi ke ini. Jadi F aksen 0 tidak ada. Nah, ini menunjukkan contoh untuk fungsi mutlak X, dia continue, tapi turunannya nggak ada. Jadi kalau continue, turunannya belum tentu ada. Jadi hubungan jika continue, maka turunannya ada, nggak boleh dipakai. Yang betul tadi adalah kalau turunannya ada, dia continue. Atau yang ekivalen, kalau dia tidak continue, pasti nggak punya turunan. Kalau continue, gimana? Nggak tahu turunannya. Bisa ada, bisa enggak. Oke. Nah, sekarang saya kembalikan. Ini, gambar harga mutlak X tadi. Di titik 0, garis singgungnya mana? Di X sama 0, garis singgungnya mana? Datar bukan? Hah? Sumbu X itu? Datar. Kenapa garis singgungnya bukan ini juga nyinggung? Atau yang ini juga nyinggung? Tuh, jadi kayak cewek banyak tersinggung dia. Nah,
Gitu. Sebenarnya jadi di 0 itu tidak punya garis singgung karena kemiringan garis singgungnya tidak ada. Jadi nanti kalau ada grafik yang tajam-tajam gitu, di sini tuh nggak ada garis singgungnya. Lain dengan yang di sini, melengkung gitu ya. Kalau kita lihat, kalau dari arah kiri garis singgungnya cenderung menuju mendatar, dari kanan juga cenderung menuju datar. Pas dia puncak dia mendatar. Kalau yang ini enggak, dari kiri cenderung seperti ini nih. Didekati berapapun. Cenderung semiring yang saya tebalan ini. Dari kanan nih. Dari kiri cenderung segini. Nggak pernah berbelok gitu. Jadi garis singgungnya di titik itu yang lancip. Dari kiri seperti itu, dari kanan seperti itu. Dan selalu seperti itu. Nggak ada garis singgungnya. Beda dengan yang melengkung. Dari kiri makin lama makin landai garis singgungnya, dari kanan juga, dan di puncaknya 0. Ya, jadi yang lancip-lancip, nanti kalau ada kurva gitu, di sini berapa garis singgungnya? Nggak ada. Bukan yang datar, bukan yang ini, semua nyinggung kalau digambar mah. Tuh, semua nyinggung. Nggak ada garis singgung. Jadi yang nggak punya turunan tuh yang gimana cirinya? Yaitu kalau grafiknya lancip, kayak mutlak tadi, atau yang nggak kontinu. Kalau nggak kontinu, maka nggak punya turunan. Ya. Nah, saya meningkat ke sini. Ini ceritanya udah selesai tadi. Jadi kalau di grafik yang biru ini, fungsi yang biru, di titik A nggak punya turunan karena nggak kontinu. Tidak kontinu, tidak punya turunan. Di titik B nggak kontinu. Kontinu dia. Di titik B kontinu, tapi nggak punya turunan. Karena lancip ini. Di titik D juga nggak kontinu. Yang satu limited kiri kanan tak hingga, yang nggak punya turunan. Gitu ya. Diingat-ingat. Oke. Nah, hubungan kekontinuan dengan kemonotonan. Kita lihat. Kalau saya punya fungsi yang monoton naik, kemiringannya gimana coba? Makin lama makin apa? Bukan makin. Kemiringannya selalu positif, betul? Betul, Pak. Ya? Betul. Sabar dulu, saya gambar lagi. Kalau saya punya fungsi yang monoton naik, maka kita lihat garis singgungnya selalu kemiringannya positif. Ya, kalau yang ini makin lama makin besar ke kanan. Tapi juga bisa makin kecil kayak ini. Tapi tetap positif nih, monoton naik, garis singgungnya selalu kemiringannya positif. Ya, yang kanan kemiringannya makin lama makin landai, ya, tapi naik. Yang kiri kemiringannya makin besar, tapi kita nggak melihat makin besar atau makin kecilnya. Baik yang kiri maupun yang kanan, kemiringan garis singgungnya selalu positif. Kalau monoton turun, gambar aja fungsi monoton turun gitu, kita lihat kemiringannya selalu negatif. Garisnya mengarah ke sana semua terus. Tuh, di mana-mana. Jadilah rumus ini. Bila monoton naik, maka kemiringannya positif. Turunannya positif. Kalau monoton turun, maka turunannya negatif. Gitu ya. Hati-hati, kadang-kadang turunan 0 tapi masih naik. Contohnya ini. Contohnya X pangkat 3. X pangkat 3 ini di sini punya turunan ya, dia nggak lancip. Turunannya adalah apa? Garis singgung, punya garis singgungnya adalah sumbu X. Nah, kemiringannya di situ 0. Jadi kalau ada yang kemiringannya ini positif, kan monoton naik, ini juga positif, kadang-kadang terjadi satu titik 0. Gitu. Oke. Yang perlu diingat tapi yang utama ini. Kalau turunannya positif, monoton naik. Turunannya negatif,
dia monoton turun. Coba kita lihat ini. Diberikan grafik fungsi ini. Bila F00, sketsakan fungsi F-nya. Dibalik dari yang tadi ya. Gimana tah? Tuh. Saya nggak akan buka dulu. Supaya kaliannya paham. Kalau tadi kan sebelumnya ada fungsi, kita menggambar turunannya. Sekarang ada grafik turunannya. Ini apa aksennya? Ada aksennya. Kira-kira gambar grafik fungsi semula gimana gitu? Ya? Harus pakai integral, Pak. Harus pakai integral. Enggak, belum belajar integral. Turunan juga baru. Gimana ngintegralin? Fungsinya aja nggak tahu aturannya. Hanya berdasarkan pengertian tadi, garis singgung turunan tuh. Coba saya akan demokan. Lalu Corel pakai GeoGebra kalian gambar fungsi gampang. Tapi sekarang harus bisa manual ya. Tadi grafiknya kurang lebih kayak huruf V gitu ya. Saya gambar lagi grafiknya. Di 0 dia negatif. Kemudian di min 1, 1 dia 0. Min 1, 1 dia 0. Nah, kurang kanan. Kehapus. Nah, nggak di situ. Grafiknya kan tadi kira-kira gitu ya. Nah, kurang lebih lah. Yang penting teknik menggambarkannya. Nah, saya akan gambar di grafik yang sama aja ya. Diketahui ini, F00. Mau ngegambar F-nya ya, ini diketahui F aksennya. Dan diketahui F00. Saya akan gambar grafik fungsinya. Pakai warna bosen, sekarang ganti warna biru tua. F00 pasti melalui ini, betul? Begitu? Kemudian dari yang merah lihat. Dari 0 sampai 1 dia negatif. Berarti harus fungsinya apa? Tadi kalau ini turunannya negatif kan antara 0 1 sepanjang turun. Turun berarti ini harus turun ya. Nggak tahu gimana, pokoknya turun sampai 1 kan. Kemudian dari 1 sampai kanan terus, naik terus. Naik. Gitu. Ya udah, dibuat gambarnya rada bagus. Gini. Naik. Ini di sini harus puncaknya karena harus mendatar, turunannya 0. Paham? Ya, Pak. Paham ya? Ya, yang kiri sama aja. Dari min 1 sampai 0, bisa nunjukin. Dari min 1 sampai 0, negatif. Ini kan fungsi turunannya. Berarti dari min 1 sampai 0 harus turun. Tadi nilai fungsinya di 0, 0. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Dari min 1 harus turun. Nggak mungkin gini grafiknya. Ini naik. Berarti harus di sini ada. Itu turun. Ya nggak tahu turunnya. Gitu. Turun ya pokoknya. Dari ini kiri min 1 sampai min 1 dia positif. Turunannya positif. Berarti grafik fungsinya harus naik. Gitu? Betul nggak? Bingung kan? Yang ini nih, yang ini kan positif tuh. Ya aksen ini kan di atas sumbu X nih positif. Ini turunannya positif. Kalau turunannya positif, berarti fungsi semula harus naik. Ya itu naik. Supaya rada bagus gambarnya, jangan rege-rege gitu. Rege-rege juga betul tadi.
Ya, mungkin gitu ini. Lengkungnya rada bagus. Mengenai lengkungannya nanti setelah belajar turunan kedua. Udah gitu. Tuh. Ya, saya nggak terlalu bagus, tapi kurang lebih gambarannya gitu. Yang penting, kapan dia naik, kapan turun, gitu. Itu harus tahu. Jadi dari 1 sampai kanan, dari 1 sampai kanan dia naik. Sorry, dari sini. Dari 1 sampai kanan naik. Dari 0 sampai 1 negatif ini turunannya. Dan di 0 tadi diketahui nilai fungsinya harus 0. Ini karena negatif harus turun. Gitu ya. Rada-rada susah ya kualitatif tuh. Kualitatif tuh kadang-kadang lebih susah dari kuantitatif. Hitung kadang lebih gampang. Oke, ini sekian rumus turunan yang mungkin kalian udah kenal di SMA, mungkin agak lupa sekarang, tapi harus ingat lagi. Ya. Oke, yang penting-penting mau saya ini. Turunan dari konstanta adalah 0. Beberapa mau saya buktikan ya. 1, 2, 3 mungkin saya buktikan. Tapi dari sini aja biar cepet, nggak nulis panjang-panjang. Oke. Yang 1. Kalau saya punya fungsi Y sama dengan konstan, turunannya 0. Nanti setelah dibuktikan ya boleh kalian pakai gitu ya. Selanjutnya, kalau ada konstan nggak harus limit H mendekati 0, F ini dikurangi F ini dibagi H, nggak usah. Y sama dengan konstanta. Ya, atau Fx sama konstanta. Kita hitung turunannya di titik X. Turunan rumusnya adalah ini. Jangan lupa ini harus udah mendarah daging nih. Turunan di X adalah Fx tambah H dikurangi Fx dibagi H. Dilimitkan H mendekati 0. Fx tambah H berapa nilainya? K juga kan fungsi konstan. Berapapun X-nya, dia konstan. Ini K, ini K. Yang ini saya sederhanakan dulu, belum ditarik limitnya. Tapi ini berarti fungsi 0. K kurangi K dibagi H. 0. Oke. Limit dari 0, limit dari konstan di bab 2 udah dibahas. Limit konstanta adalah dia sendiri. Jadi turunan dari konstan adalah 0. Ya, selesai. Yang X, sama aja dikerjakannya gitu. Saya buka dulu. Pakai definisi turunan. Turunan dari Y sama dengan X terhadap X adalah 1. Sebut ini. Hitung kayak tadi. Nah, Fx sama dengan X. Fx tambah H berarti X tambah H. Fx, ya X sendiri. Kurangi, sederhanakan dulu jadi 1 ini. Coret. Atau ya udah cepet lah. Coret-coret dihitung limitnya 1. Jadi turunan dari X1. Nah, yang rada panjang ini. X pangkat N. Harus tahu dulu ini. Nantilah saya buka dulu. Harus tahu apa rumus segitiga Pascal atau binomium Newton, namanya ada macam-macam. Buktikan Y sama X pangkat N turunannya ini. Itu. Nah, kembali turunan adalah ini. Saya masukkan X tambah H-nya pangkat N. Nah, begitu. Nah, saya mau jelaskan dulu rumus ini. Yang kalian nggak tahu udah dapat belum di SMA. Kalau belum ya diterima saja, karena kalau membuktikan ini dulu panjang lagi. A ditambah B pangkat misalkan N. Rumus kombinasi Cn0 A pangkat N B pangkat 0 tambah Cn1 A pangkat
N-1, B pangkat 1. Jadi A-nya turun 1-1, B-nya naik 1-1. Sampai yang terakhir, ini sampai di Amerika, CNN, CNN sekarang di Indonesia juga ada. A pangkat N kurang N jadi 0, B pangkat N. Dengan P ini artinya rumus kombinasi P faktorial dibagi Q faktorial kali P min Q faktorial. Dan khusus 0 faktorial itu didefinisikan 1. Jadi kalau mau dihitung Cn0 sama dengan N faktorial dibagi 0 faktorial kali N min 0 faktorial. Sama dengan N faktorial bagi N faktorial. Ini 0 faktorial 1. CNN N faktorial dibagi N faktorial kali N min N faktorial. Sama dengan 1 juga. Cn1 N faktorial dibagi 1 faktorial kali N min 1 faktorial. N faktorial dibagi N min 1 faktorial hasilnya N ya. Nah, begitu. Yang penting rumus ininya. Kita terapkan ke sini. Menjadi ini. Cn0, X-nya pangkat N, B-nya mulai pangkat 0. Gitu ya. Sorry, ini H bukan B. Di sini. Cn1, pangkat X-nya dikurangi 1, hanya mulai muncul pangkat 1 sampai ini. Oke, saya lanjut hitung. Cn0 tadi udah dihitung di sini Cn0 1. CNN 1 juga. Ya biarin aja. CNN nggak saya hitung. Cn0 aja yang dihitung, yang lain masih dalam C semua. Yang kedua, ketiga. Kenapa ini dihitung? Karena bisa dicoret dengan yang ujung ini. Ujung ini dapat dari min X pangkat N ini. Oke. Ini dan ini hilang. Tinggal yang tengah ini dibagi H. Nah, H-nya saya coret. Ini ada H pangkat 1, H pangkat 2, sampai H pangkat N. Dibagi H. Jadi seperti itu. Baru sekarang ditarik limitnya. Setelah disederhanakan. Yang ini 0 semua karena ada H-nya. H pangkat 1 di sini, H pangkat 2, dan seterusnya. Jadi tinggal ini aja. Cn1 tadi sudah saya hitung. Adalah N. Nah, jadi kita punya X pangkat N turunannya adalah ini. Selanjutnya kalau ada soal tinggal dipakai. Ya. Balik lagi. Ya, yang lain nggak saya buktikan. Turunan konstanta kali fungsi, konstantanya bisa keluar kali turunan fungsinya. Ini bukan plus min, sebenarnya ada dua rumus ya. Turunan dari F tambah G sama dengan turunan F ditambah turunan G. Turunan F kurang G sama turunan F dikurangi turunan G. Kali, kalau di SMA sering simbolnya UV, itu U aksen V min UV aksen. Tahu begini ya, pakai. Bagi hati-hati, turunan F kali G dikurang F kali turunan G dibagi G kuadrat. Untuk bilangan asli, turunan X pangkat. Ini gimana sih? Kok jadi min N? Salah ya, ini harusnya N nih. Bukan. Betul. Ini yang bilangan asli tadi, ini untuk yang negatifnya. Jadi rumus X pangkat N sama dengan N kali X pangkat N min 1 itu berlaku juga untuk bilangan pangkat negatif sabulan. Nah, ini saya nggak akan buktikan, agak panjang lebar ceritanya.
turunan E pangkat X adalah E pangkat X satu-satunya di dunia nyata di mana fungsi turunannya dirinya sendiri. Gitu ya. Yang lain berubah kalau diturunin. Kalau E pangkat X diturunin E pangkat X lagi. Gitu ya. Oke. Diingat-ingat ini. Di dunia nyata cuma ada satu. Di dunia sihir juga cuma ada satu. Kalian dulu baca bukunya Harry Potter nggak? Kalau yang baca itu pasti tahu. Si kepala sekolah punya burung betulan ya. Phoenix itu, si burung phoenixnya. Kan kalau mati, kebakar, lahir lagi muda, dirinya sendiri. Turunannya dirinya sendiri. Di dunia sihir juga ada si phoenixnya, si kepala sekolah itu. Di dunia matematik, persis nih cuma satu-satunya fungsi yang turunannya sama dengan dirinya sendiri. Nggak saya buktikan, tapi akibat ini akan saya bahas, ini gampang. Coba ya, E pangkat X. Y sama dengan, E pangkat X. Y aksen sama dengan, tadi kita udah punya rumus E pangkat X. Tapi kalau masuk ke rumus limit, adalah fx tambah H gitu kan, turunan tuh min fx dibagi H kan, limit H mendekati 0, fx tambah H itu berarti apa? E pangkat X tambah H min E pangkat X dibagi H. Sebentar, yang mau dituju apa? Nah, oke, ini Y aksen X. Dan ini hasilnya sama dengan E pangkat X sendiri ya. Kan ini turunannya tadi E pangkat X. Jadi turunan menurut definisi adalah ini. Kalau saya hitung menjadi ini. Sedangkan tadi saya punya rumus yang nggak dibuktikan. Buktinya ada di buku. E pangkat X kalau diturunkan ya E pangkat X sendiri. Nah, dari sini hal khusus bila X sama 0 berarti Y aksen 0 sama dengan limit H mendekati 0 E pangkat H. Kenapa ini X-nya 0? E pangkat H. Ini E pangkat 01 dibagi H sama dengan X-nya sama-sama 0 sini. Itu pangkat 0. Punya rumus ini. Nggak terlalu sering muncul, tapi nanti kalau diperlukan saya akan merujuk. Kok ini nanti tiba-tiba satu gitu. Nggak terlalu penting. Yang penting ini, turunan E pangkat X. Turunan sin, cos, dihitung kayak yang atas ini aja. Kamu tahu turunan sin? Atau kita lihat buktinya ya. Nanti bentar. Saya sebut dulu yang lainnya. Turunan cos dan lain-lain adalah seperti ini. Membuktikannya, ini ya hitung aja. Kayak hitung turunan yang lainnya tadi. Yang apa? X pangkat N dan lain-lain. Nih. Kita buktikan. Turunan dari fx, f aksen X adalah ini. Jadi masukkan ke fungsi sin X tambah H min sin X dibagi H. Ini pakai rumus sin X cos H min min plus cos X sin H. Sin X cos H tambah cos X sin H itu ya, rumus identitas. Saya kumpulkan yang ini sendiri plus sisanya. Sebentar. Oh, yang ini nih. Yang ini tengah sendiri. Kenapa sendiri? Karena ini udah muncul sin H per H. Sin H per H kan nanti 1. Sendiri. Dan sisanya yang suku ini dan yang depan. Min sin X-nya saya taruh depan. Ini jadi 1. Yang ini jadi min cos H. Nah, kemudian
Jangan lupa rumus ini, penting dulu di trigonometri, udah saya sampaikan. Sin kuadrat X sama dengan setengah atau A ditambah S kurang setengah cos 2A. Ini agak sering dipakai. Cos kuadrat A setengah ditambah setengah cos 2A. Ya. Semua ini dibuktikan dari ngitung ini. Cos 2A sama dengan cos A tambah A, masukkan ke rumus ini. Cos A, min sin A, sin A. Nanti diutak-utak, ketemu bisa rumus yang atas, bisa yang bawah. Tergantung kita ngeganti sin kuadratnya atau cos kuadratnya. Oke, ini saya mau terapkan ke ini 1 min cos H. 1 min cos H berarti 1 min cos H. Bisa saya ubah menjadi 2 kali setengah min setengah cos H. Gitu. Nah, mirip ini kan sama dengan apa? 2 kali sin kuadrat 2H, gitu kan? Ya. Ini sudutnya 2A, ini A. Ini setengahnya. Nah, jadi ini. Sin kuadrat. Ini disusun. Saya bikin ini jadi setengah H. Loh, ini kok nggak sama ya? Ini setengah. Oh, ini ada 2. 2-nya dikebawahkan jadi setengah. Ya, dibikin di penyebut 2-nya ini. Ini harusnya dikurung. Min sin X kali 2 sin kuadrat setengah H. Oke, diturunkan setengahnya. Nah, ini dan ini limitnya 1 ya. Karena bentuknya sama, ininya menuju 0. Ini 1. Jadi kalau ditarik limitnya, yang ini 0, ini 1. Jadi min sin X kali 0. Nah, nggak berguna. Yang ini, saya tadi tarik limitnya di sini, yang ini sendiri. Sin H dibagi H 1. Jadi hanya cos X, ini 0, ini 1, ini min sin X. Hasilnya yang ini habis, tinggal cos X saja. Oh ya betul. Jadi, turunan dari sin X adalah cos X. Oke, nggak semua ya dibuktikan, ngapain nanti terjebak di bukti-bukti, sebenarnya perlu makainya aja. Oke. Contoh dulu ya, beberapa saya bahas, takut nggak keburu bahannya. Sebentar, saya mau ngintip dulu. Tuh, ini harusnya selesai ya hari ini. Ya udahlah. Contoh. Tentukan turunan dari fungsi ini. Cepat aja, kalian di SMA juga udah mahir kayaknya. Sekarang kita sudah boleh menggunakan rumus-rumus tadi. Rumus bagi. Tadi rumusnya adalah turunan pembilang kali penyebut dikurangi pembilang kali turunan penyebut dibagi penyebut pangkat 2. Ya. Ngomong apa katanya? Ini pembagian. Mana? Ini pembagian. Oke. Udah, tinggal hitungnya pakai itu. Kemudian, sederhanakan, selesai. Rumusnya udah boleh dipakai. Yang soal berikutnya. Cari persamaan garis singgung terhadap ini di titik ini. Nah, persamaan garis singgung kemiringannya harus tahu kita kan. Kalau mau bikin persamaan garis kan kita perlu tahu titik yang dilalui dan kemiringan. Nanti pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemiringan adalah turunan di titik X sama dengan sekian gitu ya.
Ini titiknya di. Oke, saya buka aja dulu. Oke, ini ada kuliah nggak jam 1? Saya agak mepet ya, sampai jam ya sampai 52 atau 53 gitu. Anggap aja nggak ada kuliah lagi kalian. Kalau ada kuliah lagi tolong lapor, takut mepet. Cari persamaan garis singgung. Nah, kalau seperti ini harus dipastikan titiknya ada di grafik ini enggak. Jadi sebentar, saya mau ngasih ilustrasi. Rada penting ini. Kalau saya punya grafik ini. Tentukan garis singgung di titik sini. C, FC gitu ya. Nah, kalau menentukan garis singgung di titik ini, tinggal kemiringannya adalah sama dengan turunan di titik C. Gitu ya. Tapi titiknya harus, sebutlah titik P, harus di grafik. Coba kita lihat ke soal tadi. 1,5 di grafik nggak? Coba masukkan X-nya 1. Menjadi 1 per 1 kuadrat tambah 1, Y-nya setengah. Betul ya? Oke, ini diperiksa. F-nya 1, Y-nya setengah. Berarti 1,5 di grafik. Gambarnya sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa. Ini mah supaya jelas aja ke kalian karena saya lagi menerangkan. Kalau menjawab soal di ujian yang nggak diminta gambar ya nggak usah digambar. Gambarnya juga rada susah ini. Oke, kemiringan garis singgung di titik 1,5 adalah turunan di X sama dengan 1. Nah, saya hitung turunannya. Langsung pakai rumus pembagian lagi ya. Kan udah punya rumus-rumusnya. Turunan pembilang, ya, turunan dari 1, konstanta, tadi turunannya 0. Kali penyebut dikurangi pembilang kali turunan penyebut bagi ini. Hitung. Nah, setelah ini jangan dimasukkan terus X-nya 1 di sini ya. Ini itu turunan di titik X yang manapun. Yang kita perlukan turunan di X sama dengan 1. Kalau kalian masukkan ke sini sama dengan min 2 kali 1 dibagi 1 kuadrat tambah 1, salah ini mah turunan di 1. Padahal yang dihitung ini turunan di X semua, X. Jadi tulis ulang, kalau menghitung turunan di 1, tinggal disubstitusi ininya dengan angka 1, dihitung. Nah, udah tahu kemiringan, ini kan kemiringan garis singgung, dan melalui titik 1,5. Pakailah rumus Y min Y1, Y1-nya ini, sama dengan kemiringan kali X min X1. Saya bahas satu soal lagi. Punten rada terlambat hari ini. Supaya nggak ketinggalan. Yang ini nomor 4. Tentukan persamaan garis singgung ini yang melalui ini. Soal ini mah sama aja dengan yang 2, betul? Bener nggak? Coba dijawab dulu. Nomor 4 bisa dilewat karena sama dengan nomor 2, betul? Betul, Pak. Hah? Iya, Pak. Betul, Pak. Caranya. Berarti saya rada gila nyaro contoh mirip, ngapain gitu ya. Enggak, beda. Coba, titik 2,5 pada grafik enggak? Masukkan X-nya 2. Enggak, Pak. Nah, di luar grafik. Enggak. Jadi kondisinya beda, lebih susah yang ini. Jadi ada dikasih fungsi, misalkan gambarnya gini gitu ya, fungsi Y sama dengan Fx. Kemudian ini ada titik 2,5 di sini. Titik P gitu ya. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui P. Nah, persamaan garis singgungnya misalkan kita nggak tahu nih titik singgungnya di mana, mungkin nyinggung di situ, atau mungkin ke kanan bisa juga menyinggungnya di situ, gitu ya.
Nah, ini kita belum tahu titik singgungnya di berapa ini. Berapa? Jadi kemiringan garis singgungnya ini, yang merah ini, kemiringan garis singgungnya nggak boleh dihitung sebagai F aksen 2. Karena ini titiknya bukan di grafik. F aksen ini, titik ini berapa? Belum tahu. Rada susah. Kita bahas ya, setelah itu baru udahan. Dan warnanya juga kuning. Kalian kalau klik nggak punya jawabannya. Tapi beruntung ini saya bikinin video. Videonya jalan nggak ini? Oh, jalan. Oke, saya buka PDF-nya. Saya periksa dulu. Tidak, tuh. Beda. Titiknya di luar grafik. X-nya 2, nilai Y-nya 4. Ini grafik sih nggak usah persis tahu, tapi yang penting mah ini. Nggak ada grafik juga kita lihat bahwa yang kalau X-nya 2, Y-nya harus 4. Berarti yang di grafik itu titik 2,4. Ini di luar grafik. Ya, sebut aja ini. Ini grafiknya nggak harus persis gini ya gambarnya. Sembarang juga boleh kayak tadi saya di Word yang ini. Yang penting mah ilustrasi. Kita mau mencari titik singgung dulu. Kalau ini titiknya tahu, ya persamaan garis melalui 2 titik juga rumusnya udah ada yang baku. Oke. Ini P-nya di luar. Nah, sekarang akan bikin garis singgung terhadap kurva. Titik singgungnya sebut aja Q, belum tahu. Kalau belum tahu ya sebut aja Q-nya sama saya A, B. Tapi A dan B-nya belum tahu. Kalau udah tahu ya gampang. Selesai, tinggal persamaan garis melalui P dan Q. Jadi sasaran kita adalah mencari titik A dan B-nya ya. Agak cepat saya. Karena titik Q terletak pada grafik F. Ada kuliah nggak jam 1 nih? Halo, kalau ada jam kuliah? Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Jam 2. Oh, sip lah. Saya jadi mepet nih. Deket jam 1 nih selesai kayaknya. Karena Q-nya pada grafik, maka harus memenuhi kalau X-nya A, maka Y-nya dihitung sama ini. 4A min A kuadrat itu. Maka B-nya harus memenuhi ini ya. Kan A, B pada grafik yang merah. Berarti A dan B memenuhi hubungan ini. Y-nya B, X-nya A. Nah, saya sekarang udah punya hubungan B dengan A, tapi belum tahu angkanya berapa. Gunakan sifat kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung melalui PQ. Kemiringannya adalah, ini sebut aja X1, Y1, ini X2, Y2. Kemiringan adalah beda Y dibagi beda X. Ini tadi koordinatnya A, B, ini 2,5. Berarti B dikurangi berapa? 5 sama dengan X-nya tadi X-nya A dikurangi 2. B-nya saya ganti dengan ini, tadi udah ada hubungannya, jadi ini. Belum bisa juga ngitung A-nya berapa gitu ya. Saya pengen tahu A-nya berapa, ini titik singgungnya berapa, supaya bisa bikin persamaan garisnya. Manfaatnya juga bahwa kemiringan adalah turunan fungsi. Oke, kita hitung dulu turun. Ini hati-hati, ini membacanya diturunkan dulu fungsinya, baru diganti dengan titik A. Jadi jangan diganti dulu ini dengan titik huruf, dengan bilangan A, baru diturunin, bukan ya? Diturunkan dulu, baru diganti A. Jadi ini diturunkan dulu sama saya. Nah, di titik A turunannya adalah masukkan X-nya A. Ini dan ini harus sama kan, garis yang sama. Menurut tadi 2 titik, kemiringannya ini. Sedangkan menurut rumus turunan hasilnya ini. Samakan. Karena garis yang sama. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Saya tulis. Kali silang
sederhanakan nanti akan ketemu ini persamaan kuadrat, ketemu A-nya ada 2, A1, 1, A2, 3. Wajar ini kalau kita lihat garis singgung nggak harus yang ini, bisa juga satu lagi yang ke sini. Menyinggung juga. Jadi garis singgungnya nanti ada 2. Untuk A1 sama dengan 1, kita cari B-nya, temannya sebut B1, yang ini temannya B2. Jadi ini ya, waktu A11 masukkan ke sini, 4 kali 1 min 1 kuadrat, hasilnya 3. Waktu ininya 3, masukkan 4 kali 3 min 3 kuadrat, hasilnya 3 juga. Nah, udah tahu. P tadi 2,5, Q-nya ini, persamaan garisnya, ya bikin aja persamaan garis melalui 2 titik. Ini. Dan yang ini satu lagi, melalui 2,5 P-nya, dan Q-nya ini, Y min Y1, dan seterusnya. Ini ada 2 persamaan garis singgung. Ini mau disederhanakan menjadi Y sama dengan sekian X tambah sekian boleh. Oke, yang ini lebih susah karena titik singgungnya di luar grafik. Nanti kalian amati lagi sendiri ya. Saya sudahi dulu, ini kuliahnya kita udah kelebihan. Jadi sorry, agak mepet. Kalian mungkin mau makan. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh pertanyaan dulu. Yang udah mepet mau kabur, silakan kabur duluan. Bapak kalau misalkan untuk nilai mutlak sama aja pengerjaannya atau gimana? Untuk nilai mutlak yang mana ya? Mau ngitung turunannya atau apa? Hah? Enggak, untuk nilai mutlaknya untuk soal yang model gimana? Model misalkan Pak, model itu yang nomor 2 misal. Kan itu Y sama dengan 1 per X kuadrat plus 1. Nah, kalau misalkan Y sama dengan 1 per X kuadrat ditambah mutlak 1. Nah, itu gimana? Kalau demikian, dibuka dulu mutlaknya. Nanti pecah 2 aturan fungsinya. Dihitung masing-masing. Kayak waktu tadi saya mencontohkan turunan dari mutlak X. Kan dibuka dulu. Yang ini mungkin lupa. Yang tadi saya ngitung limit H mendekati 0, selalu dihitung-hitung turunan di 0 tuh, mutlak H dibagi H. Ya dibuka dulu ininya, jadi limit kiri kanan. Kalau ada fungsi, misalkan 2X per mutlak X ditambah 3. Ya saya pecah dulu. Menjadi 2X per min X tambah 3. Kalau X kecil 0, 0 nggak masuk ya karena nggak masuk 0 boleh kan. Kemudian 2X per X tambah 3 kalau X-nya besar 0. Kalau ditanya turunannya di 2 gitu atau di 4 gitu, kita cukup pakai yang ini aja. Kalau ditanya turunannya di 0 baru nanti harus kiri kanan karena di 0 sebelah kiri dan sebelah kanan aturan fungsinya beda. Gitu. Jadi makanya kalau ada mutlak gimana? Prinsip dasar buka dulu mutlaknya. Setelah itu dilihat perlunya apa. Kalau turunannya di 0 ya kepaksa pakai kiri kanan. Kalau di 4 nggak perlu karena di kiri 4 dan di kanan 4 selalu pakai yang ini. Nggak usah kiri kanan gitu. Oke, itu ya. Pak, kalau misalkan kita mencari, nanti kan kalau dari 0 misalkan harus dicari limit kanan dan kiri. Nah, kalau misalkan limit kanan dan kirinya tidak sama, berarti itu nggak ada turunan. Betul. Tapi bukan limit fungsi ya, limit yang bentuknya fx tambah h itu. Bukan limit fx ya. Kalau limit fx nanti hubungannya dengan kekontinuan. Limit yang fx tambah h, fx dibagi h. Ini limit yang bentuk untuk turunan. Ini limit fungsi yang bawah.
Jadi di 0 limit ininya bisa aja ada, yang ini mah nggak ada itu. Kayak mutlak tadi, kalau dihitung limit di 0 ada limit fungsinya. Nilai fungsinya di 0 ada dan sama bahkan. Tapi dihitung bentuk limit turunannya tidak ada ternyata di 0. Jadi tadi pertanyaannya kalau limitnya nanti di 0 nggak ada, berarti nggak punya turunan, tergantung limit apa yang dihitung. Kalau limit yang bentuk turunan, iya. Berarti dia nggak ada kalau limit kiri kanannya beda. Oke, begitu. Kita udahi dulu ya, udah jam 1 lebih. Kasihan yang lainnya. Kalau mau nanya boleh di WA group ya. Tapi kalau hari ini mungkin nggak saya jawab karena lagi ngerumusin soal yang belum tuntas.